Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hadirin jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah di malam yang keempat dari bulan yang mulia ini. Kita masih diberikan kesempatan, kekuatan iman dan keislaman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa dimudahkan oleh Allah salat Isya berjamaah. Dan insyaallah setelah ini kita lanjutkan dengan ibadah salat sunnah tarawih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya cuma ingin menyampaikan satu perkara mumpung kita masih berada di malam yang keempat. Masih berada di malam-malam pertama dari bulan Ramadan yang mulia ini, yaitu berkaitan dengan pentingnya seorang mukmin yang dipanggil oleh Allah berkaitan dengan ibadah puasa, yaitu orang-orang yang beriman memperhatikan ibadah salat sunnah tarawihnya. Kenapa kemudian kita perlu ingatkan berkaitan dengan salat tarawih ini? Karena biasanya banyak di antara kita kalau sudah masuk di hari-hari lebih dari 10 hari pertama bulan Ramadan, biasanya banyak orang yang meremehkan ibadah salat sunnah tarawih. Padahal kalau kita mau melihat penjelasan para ulama kita, walaupun at-tarawih itu adalah perkara sunnah, tapi para sahabat Nabi kita SAW tidak pernah meninggalkannya. Bahkan Rasul kita SAW sendiri, kalau kita lihat riwayat Imam Bukhari, Nabi mengisi malam-malam Ramadannya salah satunya adalah dengan salat malam di bulan Ramadan yang kita kenal sebagai ibadah salat sunnah tarawih. Adapun berkaitan dengan salat tarawih itu, pada hakikatnya dia, kata para ulama, bagian dari salat malam. Sedangkan Nabi kita SAW bersabda, salatul lail mathna mathna. Salat malam itu dua-dua, artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan ini pendapat jumhur, pendapat kebanyakan para ulama. Yang benar itu adalah salat malam ditegakkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Walaupun ada memang sebagian ulama yang kemudian berdalilkan pada hadis Aisyah dalam riwayat Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW salat 4 rakaat, dan jangan tanya tentang panjangnya rakaatnya atau bacaannya Nabi SAW, kemudian beliau baru salam. Ini terjadi ikhtilaf memang, tapi adapun tentang 4 rakaatnya yang dilihat oleh Aisyah akan salatnya baginda kita SAW, beliau SAW kalaupun melaksanakan 4 rakaat di sholat malamnya, beliau duduk dulu sejenak, baru kemudian di rakaat ketiga beliau berdiri. Ya, tidak seperti yang diamalkan oleh sebagian kaum muslimin. Kalaupun ada masjid yang melaksanakan 4 rakaat, tapi kemudian di rakaat yang ketiga beliau langsung naik. Nah, ini tidak seperti ini. Nabi SAW kalaupun melaksanakan 4 rakaat, 2 rakaat beliau tahiyat awal. Baru kemudian beliau berdiri lagi di rakaat ketiga, baru nanti rakaat yang keempat beliau salam. Tapi wallahu alam,
Jumhur pendapat kebanyakan para ulama, kata Nabi, salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan inilah yang benar. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah salat sunat tarawih kita itu termasuk salat malam. Karena kata para ulama, ujung dari atas itu adalah salat malam, salat qiyamul lail, salat malam. Di bawahnya ada tahajud, ada tarawih, ada hajat dan seterusnya. Artinya salat tahajud itu sama dengan salat malam. Salat tarawih itu sama dengan salat malam. Bahkan sebagian ulama menyebutkan, kalau kita melihat dalil-dalil yang ada, antara tahajud dengan ibadah sholat tarawih itu pada hakikatnya ada kemudahan pada saat seorang melaksanakan ibadah tarawih. Kenapa demikian? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Di sebahagian malam, kata para mufassirin, maksud dari di sebagian malam kalian bangun untuk tahajud, artinya kalian tidur dulu. Dan yang dimaksud dengan wa minal laili, kata para mufassirin, lihat di ayat-ayat yang lainnya, sebagaimana surat Al-Muzammil atau surat Al-Mundaththir. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nabi dalam surat Al-Muzammil ini Allah perintahkan bangun setengah malam atau bahkan lebih sedikit dari itu, dan menurut pendapat yang terkuat Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menegakkan tahajud di sepertiga malam yang terakhir. Kapan sepertiga malam yang terakhir? Setelah seseorang itu melakukan tidurnya. Maka tahajud itu kata para ulama kudu tidur dulu. Tapi lihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan lewat perbuatan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, kemudian diteruskan oleh para sahabat, yaitu ibadah sholat tarawih tidak harus tidur terlebih dahulu. Berarti apa? Antara tahajud dengan tarawih lebih mudah tarawih. Kenapa demikian? Ketika Umar ibn al-Khattab di zaman beliau jadi khalifah, beliau melihat manusia itu sholat sunnah qiyam Ramadan sendiri-sendiri. Dilihat di Masjid Nabawi, ada yang sholat di pojok sebelah kanan, ada yang sholat di pojok sebelah kiri, ada yang sholat di belakang. Maka Umar ibn al-Khattab dengan ijtihadnya beliau menetapkan satu imam. Maka beliau mengangkat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, yang terkenal sebagai sahabat yang paling faham tentang Al-Quran, yang bacaannya itu bahkan kata Nabi, bacaan Ubay bin Ka'ab seperti mizmaru Ali Daud, seperti serulingnya keluarga Daud, saking merdunya itu suaranya Ubay bin Ka'ab. Maka Umar melihat manusia itu sholat sendiri-sendiri di malam Ramadan, maka Umar ibn Khattab menetapkan Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Kemudian memerintahkan manusia bermakmum di belakang Ubay bin Ka'ab. Pada saat itu nggak ada satupun sahabat yang menolak ijtihadnya Umar. Maka para sahabat ijma', sepakat sampai hari kiamat. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau, sepakat para sahabat umat ini sampai hari kiamat sholat sunat tarawih ditegakkan berjamaah. Jadi kalau kita kemudian jelaskan, apakah boleh orang kemudian sholat sunat tarawih sendiri? Memang hukumnya boleh, cuma tidak mengikuti ijma'nya para sahabat. Kenapa demikian? Karena para sahabat itu udah sepakat sholat malam di bulan Ramadan yang kita kenal sebagai istilah sholat sunat tarawih lebih afdol ditegakkan berjamaah. Karena ternyata junjungan kita, kecintaan kita sallallahu alaihi wasallam menegakkan pun secara berjamaah. Walaupun ketika Nabi datang di malam pertama, Nabi diikuti oleh beberapa sahabatnya sholat malam di bulan Ramadan. Malam kedua Nabi tegakkan kembali, diikuti lebih banyak dari malam yang pertama. Malam yang ketiga sama, lebih banyak, bahkan masjid penuh. Tapi malam yang keempat Nabi tidak datang.
Para sahabat nunggu kecintaannya untuk bermakmum kepadanya, tapi Nabi tidak datang. Besoknya Nabi ditanya. Apa jawaban Nabi SAW? Aku cuma khawatir sholat ini diwajibkan oleh Allah kepada kalian. Kalau diwajibkan, sudah pasti apa? Sudah pasti benar. Sebagaimana ibadah puasa, hukumnya kan apa? Wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalimat kutiba maknanya furido, diwajibkan atas kalian. Kalau orang tidak puasa, nggak ada uzur, dosa dia. Tapi Nabi cuma khawatir, makanya Nabi nggak datang di malam yang keempat dan seterusnya. Nah, kata para ulama kita, ketika Nabi wafat, maka kekhawatiran tadi hilang. Kembali kepada hukum asalnya, sholat sunat tarawih ditegakkan secara apa? Berjamaah. Maka harusnya kita bersyukur jamaah. Kalau sholat sunat tarawih kita betul-betul tegakkan dari mulai malam pertama sampai dengan malam yang terakhir. Dan inilah yang benar. Sayang, kalau setelah kita tahu sejarahnya, kita tahu hukumnya, bahwasanya sholat sunnah tarawih tidak pernah ditinggalkan oleh generasi pertama Islam, yaitu kalangan para sahabat. Yang kalangan para sahabat ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai generasi yang terbaik, kemudian kita tidak ikuti. Hanya gara-gara kita lebih mementingkan nafsu kita lebih mementingkan dunia kita. Biasanya nanti di malam-malam setelah 10, 11, 20 bahkan tantangan godaan nafsu dunia lebih berat. Maka biasanya sholat tarawih itu kalau sudah masuk di malam-malam yang ke-15, biasanya soft di seluruh masjid rata-rata apa? Rata-rata maju. Ini karena mereka nggak ngerti, tidak ngerti tentang perjuangan apa? Para sahabat, khususnya Umar ibn Khattab, yang kemudian dari situ ijma para sahabat sampai hari kiamat bahwasanya sholat sunat tarawih ditegakkan berjamaah di masjid-masjid Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita harus ingat bahwasanya fadilahnya besar ketika kita menegakkan berjamaah. Apa kata junjungan kita sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan salat sunnah tarawih di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah, maka setiap malam dia diampuni dosa-dosanya telah lalu. Apa enggak enak? Ya, kita menegakkan berapa? 11 rakaat atau 20 rakaat atau lebih dari itu, diampuni setiap malam dosa-dosa kita. Kalau kita meninggalkan salat sunnah tarawih, berarti enggak ada potensi kita diampuni oleh Allah lewat ibadah salat sunnah ini. Siapa di antara kita yang sudah pasti puasa kita nggak berdosa? Nggak ada, Pak. Tidak ada jemaah. Kadang-kala puasa kita udah tahan-tahan, jatuh juga ngomongin orang di siang hari. Kadang-kala kita udah tahan-tahan, tapi jatuh kita juga menggibahi orang, mencela orang, merendahkan orang. Tapi ketika seseorang datang ke masjid Allah di waktu setelah Isya, dia sholat sunnah tarawihnya, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, justru adabnya dari sholat sunnah tarawih mengikuti imam sampai selesai. Ini yang kadang-kala banyak di antara kita yang nggak paham. Yang kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, aku melihat beberapa pemuda, banyak pemuda di beberapa wilayah negara, mereka kemudian meninggalkan imam tarawihnya. Yaitu ketika apa? Ketika mereka nggak faham tentang hadis Nabi SAW. Kata Nabi, man qama ma'al imam, siapa yang sholat sunat tarawih beserta imam, hatta yansharif, sampai imam selesai, kutibat lahu sholatul lailah, maka dicatat baginya sholat semalam sunat. Berarti di samping potensi kita diampuni oleh Allah, ada kesempatan seorang hamba mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Yang kalau kita mau jujur, kalau kita ditanya, Pak,
sholat terus, berdiri terus dari habis maghrib sampai waktu sahur. Ada di antara kita yang sanggup apa enggak? Ada nih anak-anak muda nih yang masih muda, sholat berdiri terus dari mulai ba'dal maghrib, maksudnya malam, sampai dengan waktu sahur, berdiri nggak pernah kita berhenti. Ada di antara kita yang sanggup? Ada tidak? Nggak ada. Tapi Allah menyediakan di bulan yang mulia ini, setiap malam kita dicatat sholat semalam suntuk. Syaratnya satu, yaitu ikuti imam sampai selesai. Kapan imam selesai, kita ikut. Sebagian anak-anak muda banyak nggak paham tentang hadis ini. Mereka sholat di masjid yang 20 rakaat contohnya. Kalau kita alhamdulillah berapa? 11. Atau ada yang kejadian juga di salah satu wilayah waktu kita touring bersama Ustaz Subhan Bawazir itu, ada yang sudah 11 rakaat di 8 rakaat yang mereka pergi, atau yang 23 rakaat di angka 8 rakaatnya mereka bangkit dari shaf, kemudian mereka keluar dari masjid. Ini kata Syekh Utsaimin, ini keliru besar. Pertama, kelirunya dia tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi SAW. Kata Nabi, siapa yang sholat sunat tarawih sampai imam selesai. Nabi memberikan gambaran kalau kita sholat sunat tarawih sampai imam selesai, jemaah. Bukan kemudian kita menginikan sendiri. Ada orang yang 8 rakaat berikutnya kemudian mereka keluar. Kemudian akibat yang kedua kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, memunculkan fitnah. Bayangkan kalau masjid kita, kalau ini 11 rakaat, di 8 rakaat mereka pilih untuk witir di rumah, kan gitu kan? Untuk witir apa? Di rumah. Setidaknya samping kiri kanan depan belakang bertanya, ini kenapa ya? Setiap 8 rakaat mereka keluar. Aliran apa ini? Maka memunculkan fitnah. Padahal kalau mereka mengerti bahwasanya sholat sunat tarawih sampai imam selesai. Mau 23 rakaat, mau 36 rakaat di zaman Imam Malik, mau kemudian 11 rakaat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jumlah rakaat salat malam tidak ditetapkan oleh Nabi. Yang ada hadis Aisyah bahwasanya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ramadan maupun di bulan selain daripada Ramadan melebihi dari 11 rakaat. Itu perbuatan Nabi. Adapun perkataan Nabi, sedangkan hadis perkataan jauh lebih tinggi, jauh lebih kuat daripada hadis perbuatan. Adapun perkataan Nabi mengatakan salatul lail masna masna, salat malam dua-dua. Fa idza khifta subha, kalau engkau lagi salat malam kata Nabi, khawatir masuk waktu subuh, maka tutup walaupun dengan 1 witir. Nabi tidak pernah menyebutkan jumlah rakaat. Seandainya kata para ulama, kalau kita memahami hadis Aisyah, tidaklah aku melihat Nabi melebihi daripada 11 rakaat, bahkan kadang 13 rakaat. Dan kita perlu tahu witirnya Nabi jamaah nggak seperti kita. Betul apa tidak? Witirnya Nabi kadang berapa rakaat? 3 rakaat. Kadang berapa rakaat? 5 rakaat. Semua hadisnya sahih. Kadang berapa rakaat? 7 rakaat. Dan kadang berapa rakaat? 9 rakaat. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi, harusnya sekali-kali kita pakai witir yang semua. Pada kabur semuanya. Tapi sayangnya nggak difahami. Kita pilihnya berapa? Kita pilihnya maksimal berapa? 3. Padahal Nabi sampai 9 witirnya, 9 rakaat. Di mana kita? Kita kembali lagi bahwasanya jumlah rakaat nggak ditetapkan oleh Nabi. Perbuatan Nabi betul. Apa maknanya? Jangan tanya tentang berdirinya Nabi di malam sebagian malam, terutama juga di malam Ramadan. Sampai-sampai seorang Abdullah ibnu Mas'ud, kemudian Abdullah ibnu Abbas pernah sholat di samping Nabi, sholat malam. Kata Ibnu Abbas, Nabi setelah baca Al-Fatihah, kemudian beliau membaca surah Al-Baqarah 286. Setelah Nabi SAW menyelesaikan Rabbana la tu'akhidna Rabbana wa la tahmil 'alaina isran
kama tahu sampai akhir. Kata Ibnu Abbas dalam hati, ruku nih Nabi, ruku nih 286 Pak. Sekarang saya tanya, malam yang keempat ini, kemarin 3 malam imam kita ada yang membaca Al-Baqarah 1 rakaat 286. Pasti malam yang kedua yang azan sama yang qomah saja sholat, yang lain pada kabur. Nabi sholat malam jangan tanya panjang bacaannya. Itulah makna 4 rakaat dari hadis Aisyah tadi di awal. Jangan tanya panjangnya. Yang kata para ulama, seandainya subuh digeser waktu subuh oleh Jibril, belum masuk subuh digeser oleh Jibril, pasti Nabi diri lagi. Cuma kenapa jadi 11 rakaat? Karena Nabi sudah dapat mau waktu subuh. Begitu Nabi SAW. Dan begitu pemahamannya. Jadi kata Syekhul Islam, yang benar itu bukan 11, bukan 23, atau bukan 36, tidak. Yang benar salatnya khusyuk, tumaknina atau tidak. Kalau 23 rakaat 1,5 jam, maka dia lebih baik ketimbang 11 rakaat yang cuma setengah jam. Kalau 11 rakaat 1,5 jam, dia lebih baik daripada yang 23 rakaat tapi cuma 15 menit. Bahkan ada di negeri kita 23 rakaat cuma berapa? 6 menit, hampir 7 menit. Itu bukan sholat namanya. Itu udah pasti sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting adalah tumakninahnya, khusyuknya. Maka tidak perlu umat ini berantem gara-gara 11, 23, kemudian 36. Di Indonesia belum pernah ada 36 rakaat. Yang paling penting adalah ikuti imam sampai imam selesai. Maka setiap malam dicatat bagi kita sholat semalam suntuk, yang demi Allah sekiranya kita disuruh sholat dari mulai habis maghrib sampai waktu sahur, pasti kita akan tidak pernah sanggup. Inilah hal yang perlu saya ingatkan buat diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Mari kita cintai sholat malam kita di bulan Ramadan. Mari kita membersamai imam sepanjang apapun bacaannya, kasih kesempatan imam untuk menyelesaikan bacaannya sampai waktu witir selesai, baru kemudian kita boleh meninggalkan masjid-masjid kita. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah istiqomahkan kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah sholat sunnah tarawih kita. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan sampai Ramadan selesai. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.